Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Sri Fojira dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar. Jadi, kita akan membahas seperti apa sih bentuk-bentuk aljabar, apa itu unsur-unsur di dalam aljabar, dan contoh soal. Oke, tidak lama-lama lagi adik-adik simak baik-baik ya penjelasannya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir membalas, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik dalam satuan buku. Sesuai percakapan, Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku saja. Jadi, jika dalam bentuk aljabarnya, Pak Thohir itu menjadi 2x ditambah 3, sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Erik yaitu 5. Kenapa demikian? Jadi, untuk simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus, dan simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan. Misalnya, seperti bentuk aljabar 2x ditambah 3. Dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Untuk aljabar 2x ditambah 3 dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Tapi kita belum bisa tahu kan berapa isinya dalam kardus. Nah, jadi kita memisalkan simbol X atau buku dalam kardus adalah 10 buku. Berarti X sama dengan 10, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 menjadi 20 ditambah 3 sama dengan 23. Nah, ilustrasinya seperti X sama dengan 10, berarti satu kardus ada 10 buku di dalamnya, yaitu 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, kalau ada satu kardus lagi, berarti ditambah 10 buku lagi kan, menjadi total sudah 20 buku. Untuk 2 kardus dan ditambah dengan 3 buku menjadi total 23 buku. Nah, jadi untuk simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan. Misalkan jika X sama dengan 14, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 kali 14 ditambah 3. Jadi kita ganti nilai X sama dengan 14 menjadi 28 ditambah 3 sama dengan 31. Nah, ilustrasinya berarti satu kardus ada 14 buku. 1, 2, 3, 4 sampai 14 dalam kardus, dan di sini ada 2X. Berarti 2 kardus buku sehingga ditambah satu kardus lagi kan, berarti ditambah 14 buku lagi menjadi total buku 28 buku. Kemudian ditambah dengan 3 buku lagi menjadi total 31 buku. Nah, jadi perlu adik-adik ingat ya bahwa nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Kalau X sama dengan 10, berarti nilai dari bentuk aljabarnya 2X ditambah 3 sama dengan 23. Nah, dan kalau X sama dengan 14, berarti nilai X dari bentuk aljabarnya yaitu 2X ditambah 3 sama dengan 31. Sampai di sini paham kan adik-adik? Nah, pada cerita sebelumnya 2X ditambah 3 merupakan salah satu contoh bentuk aljabar dan unsur-unsur bentuk aljabar seperti suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2X ditambah 3. 2X merupakan suku dan 3 juga merupakan suku. Jadi yang memisahkan setiap suku itu yaitu bisa operasi tambah, kurang, atau selisih.
Nah, untuk aljabar 2x ditambah 3 disebut dengan suku 2 atau binomial. Sedangkan X2 dan 2X disebut dengan suku 1 atau monomial. Dan sedangkan bentuk aljabar yang 3 suku seperti 2X ditambah 3Y ditambah 7 disebut dengan suku 3 atau trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial seperti 4X ditambah 9 ditambah 5X ditambah 2. Nah, sedangkan aljabar seperti ini disebut dengan konstanta. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2X ditambah 3. Nah, 2X merupakan koefisien dari 2X adalah 2 dan X merupakan variabel, sedangkan 3 merupakan konstanta. Jadi, koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel, sedangkan variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, sampai dengan Z. Nah, kalau konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Nah, agar untuk lebih paham lagi apa itu suku, koefisien, variabel, dan konstanta, coba adik-adik perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Nomor 1, min 5x. Nah, di sini disebut suku 1 atau monomial. Dan bentuk suku dari bentuk aljabar min 5x adalah negatif 5x. Ingat ya adik-adik, kalau sukunya bernilai negatif, berarti negatifnya juga diikutsertakan ya. Nah, koefisien dari min 5x adalah negatif 5 dengan variabelnya x. Dan untuk konstantanya tidak ada ya adik-adik. Selanjutnya kita masuk di soal yang kedua, yaitu 12Y negatif 2. Kalau bentuk aljabarnya 12Y dikurang 2 disebut dengan suku 2 atau binomial dengan suku-sukunya yaitu 12Y dan negatif 2. Dan koefisien dari 2Y adalah 12 dengan variabel yaitu Y dan konstantanya adalah negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena seperti saya jelaskan di soal berikutnya, kalau suku yang bernilai negatif berarti negatifnya juga diikutsertakan, sehingga konstantanya adalah negatif 2. Sampai di sini paham ya? Kalau masih kurang paham, adik-adik bisa ulang videonya. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu min x ditambah x kuadrat ditambah 5. Bentuk aljabar ini disebut dengan suku 3 atau trinomial karena suku-sukunya ada 3, yaitu ada negatif x, x kuadrat, dan 5. Koefisien negatif x adalah negatif 1 dan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa koefisien 1 atau negatif 1 sudah disepakati untuk tidak dituliskan lagi. Misalnya seperti contoh ini. Kalau negatif x berarti koefisiennya adalah negatif 1, tapi tidak perlu dituliskan negatif 1x. Dan kalau x berarti koefisien adalah 1, tapi tidak pula dituliskan 1x, cukup negatif x atau x. Kemudian untuk variabel itu x dan x kuadrat. Dan konstantanya adalah 5 karena 5 tidak mempunyai variabel dan berdiri sendiri. Selanjutnya kita lanjut di soal yang terakhir, yaitu 10x kuadrat dikurang 2x ditambah y dikurang 1. Bentuk aljabar ini merupakan suku yang lebih dari 3 suku atau dinamakan polinomial dengan suku-sukunya yaitu 10x kuadrat dikurang 2x ditambah y dikurang 1. Kalau koefisiennya berarti kita lihat suku yang ada variabelnya dan angka yang ada di depan variabel lah yang merupakan koefisien. Jadi untuk koefisien 10x kuadrat adalah 10.
dan koefisien min 2x adalah min 2 dan koefisien y adalah 1. Nah, selanjutnya variabel, berarti kita lihat dari hurufnya saja. Nah, 10x kuadrat yaitu x pangkat 2, x dan y. Dan terakhir konstanta yaitu negatif 1. Jadi adik-adik harus ingat ya, untuk koefisien dari konstanta tanda negatif itu tetap ikut sertakan, dan kalau variabel hanya huruf-hurufnya saja yang diikuti sertakan tanpa tanda negatifnya. Sampai di sini paham kan? Nah, di sekitaran kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan lain-lain. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar pada contoh soal berikut. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah lain. Misalkan, X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Jadi kalau ada 2 bola, bentuk aljabarnya adalah 2. Kemudian kalau ada 2 tabung, bentuk aljabarnya adalah Y tambah Y atau sama dengan 2Y. Dan kalau ada 2 kotak, bentuk aljabarnya adalah X tambah X atau sama dengan 2X. Nah, kalau ada 2 kotak dan 4 bola, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4. Kemudian kalau ada 2 kotak, 1 tabung dan 4 bola, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah Y ditambah 4. 2X merupakan 2 kotak, sedangkan Y merupakan 1 tabung, dan 4Y berarti 4 bola. Dan kalau ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y ditambah 6. Sampai di sini paham kan? Nah, sekarang coba teman-teman lengkapi contoh soal ini. Di sini ada 3 kotak, 4 tabung, dan 8 bola. Kalau bentuk aljabarnya menjadi, nah, karena ada 3 kotak, maka bentuk aljabarnya 3X. Kemudian ditambah 4 tabung, maka bentuk aljabarnya yaitu 4Y. Dan ditambah dengan 8 bola, maka bentuk aljabarnya yaitu 8. Sehingga bentuk aljabarnya menjadi 3X ditambah 4Y ditambah 8.